Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 1% lebih ke angka 7.329. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten dan laba bersih tahun 2023-nya masih naik 55%, tapi cara pergerakan saat ini masih terus melemah. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis yang terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Dharma. Saham Dharma hari ini masih turun 0,46% ke angka 1090. Bisa kita lihat di grafik, Dharma saat pergerakan masih bergerak downtrend. Sebelumnya memang cara pergerakan masih uptrend, masih bisa rebound dari garis EMA 150 dan naik di atas garis EMA 50. Tapi pada saat naik mengetas kembali 1700, Dharma gagal break. Dan saat itu bisa kita pelan-pelan mulai turun di bawah garis EMA 50, mulai sideways di antara kedua garis EMA. Tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break. Dan Dharma mulai break garis EMA 150. Sehingga cara pergerakan sudah tidak oke. Dan jika kita perhatikan, garis EMA 50 terus turun dan saat itu berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan 2 hari terakhir ini Dharma turun menembus support 1200 yang beberapa kali juga sempat menahan penurunan dari saham Dharma. Dan hari ini mencoba untuk menembus support berikutnya di 1100. Jadi pergerakan ini masih sangat downtrend. Padahal jika kita perhatikan kalau pemberitaan bahwa laba bersih Dharma masih naik mendekati 2 kali lipat di tahun 2023. Jadi sebenarnya masih naik 55% dibandingkan tahun lalu, dan pendapatannya juga masih naik 42%. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan hari ini masih ada distribusi asing selama 2 minggu, masih terus distribusi saham Dharma, dan di broker summary ini juga terpantau masih distribusi. Jadi untuk Dharma secara teknikal menurut saya saat ini masih belum oke, masih bergerak sangat downtrend dan harus diperhatikan. Saat ini memang support 1100 belum terlewati. Apabila masih bisa bertahan, Dharma masih ada potensi untuk technical rebound sementara menuju 1200. Tapi ingat, bisa saja hanya teknik rebound sementara. Satu, Dharma masih melanjutkan penurunan menembus 1100 menuju support psikologisnya di harga 1000. Karena sebelumnya juga sempat turun dalam, mengetas 1200, sempat rebound, mengetas 1300, ternyata gagal, dan masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy, memang masih bisa coba tunggu di sekitar 1100. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target di harga 1200 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Atau lebih oke-nya lagi, tunggu terkoreksi lagi menuju support psikologisnya di harga 1000. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba spekulatif buy di harga 1000 ini. Tapi ingat, cara pergerakan Dharma saat ini masih bergerak sangat downtrend walaupun sentimen laporan keuangan masih oke. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham ASA yang hari ini masih naik 6% lebih ke 765. ASA jika kita perhatikan cara pergerakan dalam beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini mulai sideways setelah menyentuh harga 700. Jadi cara pergerakan untuk tren jangka menengah ASA masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali sempat mencoba break garis EMA 50 150 masih gagal break dan masih melanjutkan penurunan. Dan setelah menyentuh harga 700, ASA mulai sideways, tapi bisa kita lihat pada tanggal 23 sempat mendekati garis EMA 50, belum sempat menyentuh, masih gagal break, sempat melemah tapi belum kembali ke 700. ASA hari ini kembali naik 6% lebih. Jadi saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka ASA menarik untuk dipantau karena berpotensi untuk menuju target terdekat di 820 sampai target lebih jauh di garis EMA 150 di sekitar 865. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 6% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Dan di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya sebenarnya tidak besar. Jadi untuk ASA, ingat secara tren ini masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50, sehingga apabila ternyata minggu ini masih gagal break, ASA masih akan sideways. Jadi untuk yang teman-teman ingin coba entry, memang masih bisa pantau saham ASA ini untuk buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 50 dengan target terdekat di 800 sampai target lebih jauh di garis EMA 150 di sekitar 865. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata ASA terkonfirmasi masih belum berhasil break garis EMA 50. Karena ingat, apabila masih gagal break, ASA masih sideways dan masih ada potensi kembali menuju harga 700. Dan selanjutnya saya update lagi saham Adaro Mineral yaitu ADMR. Bisa kita lihat ADMR sempat terkoreksi, gagal break 1600 dan melemah.
Padahal laporan keuangan ADMR juga masih oke, tapi bisa kita lihat setelah melemah, ADMR masih kuat berada di atas garis EMA50. Beberapa kali bisa kita perhatikan garis EMA50 selalu bisa menahan penurunan dari saham ADMR. Jadi walaupun belum sempat menyentuh garis EMA50, mendekati saja ADMR sudah bisa rebound kembali. Dan kemarin sempat turun mendekati garis EMA50 dan hari ini kembali rebound. Naik 4% lebih ke 1.500. Tapi saat ini 1.500 kembali menjadi resisten untuk ADMR. Dan jika kita lihat untuk broker summary, asing terpantau masih terus akumulasi saham ADMR. Kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara tren ADMR masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman memang sudah dapat di sekitar 1.300 ke bawah. Yang pingin coba entry dan belum sempat dapat di sekitar garis EMA50, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila minggu ini ADMR berhasil break 1.500. Karena apabila berhasil break, ADMR masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1.600. Jadi bisa jadikan harga 1.600 untuk target swing atau target take profit jangka pendek. Karena dua kali mengetes atau mendekati 1.600, ADMR masih gagal break sehingga tetap harus waspada apabila setelah berhasil rebound, ADMR masih kesulitan untuk break 1.600 ini. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Antam yang hari ini kembali naik juga 4% lebih ke 1.525. Dan jika kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, ingat cara pergerakan Antam trennya masih bergerak sangat downtrend untuk tren jangka menengah. Sebelumnya jika kita perhatikan Antam juga sempat naik lumayan tinggi setelah mendekati 1.400 sempat rebound naik 2 hari, tapi mencoba untuk naik di atas 1.550 masih gagal, sempat melemah kembali di bawah 1.500. Rebound kembali tertahan 1.550 dan melemah. Dan hari ini Antam kembali mencoba untuk break 1.500 dan mendekati garis EMA50 di sekitar 1.555. Dan jika kita perhatikan untuk Antam, asing yang sebelumnya distribusi hari ini terlihat masuk akumulasi dan menariknya di broker summary ini terlihat ada akumulasi besar. Jadi Antam saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes garis EMA50 sampai di sekitar 1.600. Tapi ingat apabila berhasil naik tapi tetap kesulitan untuk beri garis EMA50, Antam secara pergerakan masih akan sideways. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1.500 ke bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata satu minggu ke depan Antam masih kesulitan untuk naik di atas 1.600 atau hold saja terus selama 1.500 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau dan entry sama Antam, coba tunggu kembali di sekitar 1.500 besok. Apabila besok Antam terkoreksi mengetes 1.500 masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Apabila besok ternyata terkoreksi dan turun di bawah 1.500, cara pergerakan Antam masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus waspada kan cara pergerakan ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.